Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini kita akan membahas suatu sekte ataupun aliran sesat yang bersembunyi di balik nama kekristenan ataupun gereja. Apakah nama sekte tersebut? Yaitu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan yang cukup serius. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah salah satu contoh dari sekte-sekte di dalam kekristenan yang menjadikan kata gereja sebagai bagian dalam agama dan kepercayaan mereka. Tetapi sayangnya, walaupun dinilai berlawanan dengan kekristenan, ternyata banyak orang yang telah mengikuti ajaran daripada sekte sesat ini. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah gerakan keagamaan yang bergerak secara tersembunyi dan dimulai di China pada tahun 1991. Meskipun aliran ini sudah dilarang oleh Partai Komunis Tiongkok karena sikap anti pemerintahannya, tetapi sekte ini sudah terus mengalami yang namanya perkembangan. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai Eastern Lightning atau kilat dari timur. Istilah ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-27 yang mengatakan, "Karena seperti kilat yang datang dari timur, terlihat bahkan di barat, demikian juga dengan kedatangan Anak Manusia." Sekte ini mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah kembali menjelma atau berinkarnasi, kali ini sebagai wanita China. Namanya adalah Yang Xiangbin, yang juga dikenal sebagai petir Deng, yang merupakan kepala nominal petir timur. Tetapi pemimpin sejatinya adalah seorang yang disebut sebagai imam besar dan kekasihnya Zhao Weishan. Pria inilah yang pertama kali menyatakan bahwa Yang Xiangbin itu adalah ilahi sifatnya. Sedangkan di Indonesia, gerakan mereka merambah masuk ke dalam media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Dan melalui postingan-postingan yang dibaca oleh banyak orang yang kelihatannya bagus, sehingga banyak yang memberikan like dan komentar amin tanpa menyadari untuk memeriksa lebih jauh dan menguji pengajaran yang disampaikan. Bahkan di Facebook sendiri mereka hampir setiap hari melakukan live ataupun siaran langsung, yaitu dengan cara mempertontonkan film-film China, tetapi di dalamnya berisi tentang pengajaran-pengajaran mereka. Berikut ini saya akan menjelaskan kesesatan-kesesatan dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Kesesatan yang pertama, sekte ini memandang Alkitab sebagai catatan usang tentang karya Allah di masa lalu. Menurut mereka, Alkitab tidak cukup dan harus dilengkapi dengan ucapan-ucapan dari Tuhan yang Maha Kuasa atau Kristus pada hari-hari terakhir. Tentu ini sesat karena Alkitab sudah final sebagai firman Allah yang tidak boleh ditambah ataupun dikurangi perkataannya. Kesesatan yang kedua, sekte ini mengajarkan bahwa di dalam Perjanjian Lama, Allah yang dikenal dengan nama Yehuwa, dan di era Perjanjian Baru, Tuhan dikenal sebagai Yesus Kristus. Dan sekarang, di hari-hari terakhir, Dia dikenal sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama, dalam wujud Yesus. Yang kedua, di dalam wujud manusia lain atau yang mereka sebut sebagai Yang Xiangbin. Kenapa harus dua kali? Karena menurut mereka, karya Yesus belum lengkap sama sekali. Kesesatan yang ketiga adalah sekte ini mempercayai bahwa Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah karya Allah sendiri. Mereka mempercayai bahwa Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sepenuhnya didirikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa secara pribadi dan secara pribadi dipimpin dan digembalakan olehnya, dan itu tidak pernah diatur oleh siapapun saat ini. Di zaman kerajaan Allah melaksanakan pengadilan tahta putihnya, semua denominasi dan sekte Kristen telah dinyatakan kehilangan Roh Kudus, dan kuasanya sekarang terkonsentrasi atau tercurah
hanya di gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Atau dengan kata lain, mereka menganggap bahwa gereja Tuhan Maha Kuasa inilah satu-satunya gereja yang benar dan menganggap semua denominasi gereja lain sudah kehilangan Roh Kudus. Kesesatan yang keempat, gereja Tuhan yang Maha Kuasa menyangkal Trinitas atau konsep tentang Allah Tritunggal. Dan mereka mengajarkan suatu bentuk modalisme di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipandang sebagai tiga manifestasi yang berbeda dari Allah yang Maha Esa. Kesesatan yang kelima, menurut ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus mengampuni dosa umat manusia di zaman kasih karunia, tetapi keselamatannya tidak lengkap karena natur dosa tetap ada dalam umat manusia. Sekarang di zaman kerajaan melalui pengajaran Kristus di zaman akhir, umat manusia akhirnya dapat dibebaskan dari dosa dan disucikan sepenuhnya. Menurut mereka, keselamatan sejati hanya tersedia bagi mereka yang akan mematuhi ajaran Tuhan yang Maha Kuasa seperti yang diungkapkan di hari-hari terakhir melalui pengajaran-pengajaran yang mereka berikan. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa diselimuti oleh kerahasiaan dan para anggotanya menggunakan taktik yang kuat dan pendekatan yang intens untuk mencari korban mereka yang akan disesatkan. Biasanya ini mencakup kepada ibu-ibu rumah tangga atau juga kaum awam, atau bahkan orang yang sedang mengalami kesusahan. Disitulah mereka melakukan pendekatan sehingga orang-orang ini pun akhirnya terbuka untuk menerima pengajaran mereka. Nah saudaraku, untuk itu kita perlu hati-hati dan waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu seperti ini. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-19. Orang-orang tertentu diam-diam menyelinap di antara kamu. Mereka adalah orang-orang yang tidak saleh, yang memutarbalikkan kasih karunia Allah kita menjadi suatu lisensi untuk tidak bermoral dan menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Inilah orang-orang yang memecah belah kamu, yang hanya mengikuti naluri alami dan tidak memiliki roh. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai sekte sesat bernama Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Pesan saya kepada saudara-saudara semua, kita tetap berhikmat dan terus belajar tentang firman Tuhan agar iman kita tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.